Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah sufi atau ulama terkenal dimiliki oleh umat Islam. Beliau adalah Ibnu Taimiyah. Jalur keturunannya, Ibnu Taimiyah adalah seorang sufi yang kecerdasannya sudah kelihatan sejak beliau masih kecil dan mendapatkan dasar-dasar pendidikan agama dari orang tuanya yang juga merupakan keluarga keturunan para ulama. Dan beliau mempunyai nama lengkap Abu Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Lahir pada tahun 661 Hijriah di Haran, perbatasan antara Irak dan Turki kemungkinan. Kehidupan Ibnu Taimiyah yang terkenal sebagai pemikir dan ulama Islam ternama, dilahirkan dari keluarga ulama dari ayahnya Sihabuddin bin Taimiyah, seorang syekh, hakim, dan kakeknya juga merupakan orang ulama terkenal yang bernama Majduddin Abul Bikran Abdul Salam bin Taimiyah. Kakeknya seorang ulama termasyhur yang banyak menguasai ilmu seperti ilmu fikih, hadis, tafsir, ilmu usul dan penghafal Al-Quran. Ibnu Taimiyah sejak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Beliau dilahirkan pada zaman ketika Baghdad yang merupakan bagian dari negara Irak. Beliau dilahirkan pada zaman Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan, yang merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada di masa dinasti Abbasiyah. Di usia Ibnu Taimiyah sekitar 6 tahun atau 7 tahun, keluarganya pindah ke Damaskus karena ada konflik politik di negaranya. Selama tinggal di Damaskus, Ibnu Taimiyah kecil sering segera menghafal Al-Quran. Selain mendapatkan ilmu agama pada orang tuanya atau ayahnya, beliau juga banyak belajar atau mencari ilmu pada para ulama-ulama terkenal pada zaman itu. Karena kecerdasan dan kejeniusan, kekuatan otak dan pemikiran yang cerdas membuat para tokoh ulama terkagum-kagum padanya. Sehingga sejak masih belum usia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah banyak menguasai ilmu-ilmu seperti ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Di usia yang sangat muda, dengan kecerdasan dan kejernisan pemikirannya, beliau selain menghafal Quran, beliau juga banyak menghafal hadis lengkap dengan sanadnya. Itu terbukti ketika dites atau diuji kepintarannya oleh seorang ulama besar dari Aleppo Suriah yang datang di Damaskus khusus menemui Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah pada waktu itu nama dan kecerdasannya sudah tersebar harum dan jadi pembicaraan masyarakat umum. Juga karena sejak kecil Ibnu Taimiyah hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama, sehingga beliau banyak kesempatan untuk belajar dan banyak kesempatan untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau pergunakan waktunya untuk belajar dan menggali ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga beliau sangat menguasai lautan ilmu yang banyak sekali. Selama beliau jadi seorang ulama termasyhur, banyak sekali pendapat yang pro dan kontra terhadapnya, pujian dan celaan, dan sebagian ahli fikih mencelanya karena ketidaktahuan mereka. Dan beliau benar-benar memurnikan tauhid dari kesyirikan. Dengan keberanian yang dimiliki serta keberani dalam mengeluarkan pendapat, membuat beliau selalu berbedaan pendapat dengan masyarakat, atau beliau berbeda pendapat dengan pemerintahan, sehingga Ibnu Taimiyah sering dimasukkan dalam penjara oleh penguasa kerajaan. Itulah teman-teman, ulama banyak ujian dan cobaan. Makin kuat ilmu, tinggi ilmu ulama,
makin kuat godaan cobaannya. Itu merupakan sunatal hayah. Oke, lalu hambatan dan tantangan dihadapi Ibnu Taimiyah tidak membuatnya takut dan jerah. Malah beliau justru maju untuk membela kebenaran dengan memakai dasar-dasar yang kuat bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Juga perlu teman-teman ketahui ada keistimewaan Ibnu Taimiyah. Saya akan bacakan sebagian kecil saja. Sebagai seorang sufi dan ulama terkenal, ada kelebihan dan keistimewaan dimiliki oleh Ibnu Taimiyah. Di antaranya adalah: satu, beliau sejak masih kecil sudah kelihatan kecerdasannya dan menghafal Quran dan banyak belajar menuntut ilmu sampai beliau banyak menguasai ilmu sampai umur 17 tahun. Dan di usia 19 tahun beliau sudah mulai mendakwakan ilmu dan mengembangkan ilmu yang agama dimilikinya. Dua, beliau adalah orang yang kuat dan teguh pendiriannya dan tidak punya punya prinsip terbijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti dan patuh pada segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Tiga, beliau pernah menjadi jenderal dan memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol dekat kota Damaskus pada tahun 1299 Masehi dan mendapat kemenangan. Dan pada tahun 1313 Masehi beliau kembali juga bertempur di kota Yerusalem dan dapat kemenangan juga. Dan setelah selesai peperangan itu, beliau tetap mengajar sebagai profesor dan tetap menjadi seorang ulama. Ada riwayat menceritakan Ibnu Taimiyah banyak menghasilkan karya-karya atau buku tulisan tentang agama Islam. Dan karangan beliau yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi fatwa-fatwa dalam agama Islam. Itu dari teman-teman sebagian kecil saya bacanya 4 keistimewaan dimiliki oleh Ibnu Taimiyah. Juga sebagai seorang sufi dan ulama terkenal, Ibnu Taimiyah punya pokok-pokok pikiran. Sebagai seorang sufi atau ulama, pokok-pokok pikiran Ibnu Taimiyah diantaranya adalah, saya akan membaca sebagian kecil saja teman-teman. Satu, pokok-pokok pikiran Ibnu Taimiyah adalah, beliau berkata, jika di benakku sedang berpikir sesuatu masalah, sedangkan hal itu merupakan yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali lebih atau kurang, sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid, di madrasah. Semua itu tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar sehingga terpenuhi cita-citaku oleh Allah Subhanahu wa taala. 2, pokok pikiran Ibnu Taimiyah, teman-teman. 2, Ibnu Taimiyah mengaku bahwa tasawuf adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang menekankan kepada amalan hati nurani melalui jalan juhud, sabar, dan beribadah yang terus-menerus. 3, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ada 3 generasi Islam. Generasi pertama atau generasi awal Rasulullah dan para sahabat Nabi. Generasi kedua kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para sahabat. Dan generasi ketiga tabi'in yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah sebagai contoh terbaik bagi kehidupan umat Islam. Ibnu Taimiyah meninggal atau wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau meninggal di dalam penjara Qal'ah di Damaskus. Di saat beliau meninggal disaksikan oleh muridnya Ibnu Qayyim. Itu teman-teman kisah singkat dari ulama sufi ternama umat Islam, beliau Ibnu Taimiyah. Itu teman-teman, ulama adalah manusia biasa juga, tidak luput dari kekesalahan dan kekeliruan.
kelebihan dan kekurangan. Justru kehidupan ulama makin terkenal. Masih banyak cobaan tantangan hidupan dihadapi oleh para ulama. Kalau ajaran ulama yang kita dengar, kita nonton, kita lihat, baik untuk kita terima, tidak baik untuk kita diamkan saja. Kita tidak boleh membenci ulama, karena ulama adalah penerus Nabi. Mungkin itu teman-teman kisah singkat dari ulama terkenal kita, Ibnu Taimiyah. Semoga apa yang saya bacakan, semoga apa yang saya sampaikan menambah ilmu teman-teman semuanya. Dan semoga kita juga panjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di cerita sufi atau ulama berikutnya insyaallah. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.